Satu tema yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu when the spirit meets the wall. Ya, bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita sebagai orang Kristen ketika hidup kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ketika rencana kita tidak berhasil, ketika apa yang kita inginkan faktanya tidak seperti yang kita harapkan yang terjadi. Ya, bagaimana respon kita, apa yang harus kita lakukan? Kita baca firman Tuhan hari ini, ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita kupas bersama, yaitu dari Yesaya dan juga Kisah Para Rasul. Tapi pertama-tama mari saya ajak kita membaca satu bagian dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31 kita akan baca bertanggapan bagian ini. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya 40, saya akan mulai dari ayat 27. Demikian firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Walgi yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi kita baca ayat ini 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada kita ya. Mari kita menilai hidup kedua Bapak ini ya. Yang pertama itu kita namakan saja Bapak A, yang kedua itu Bapak B ya. Dari mukanya siapa yang paling bahagia Bapak Ibu? Udah kelihatan ya, yang bahagia yang mana ya. Nah mari kita bedah hidup kedua orang ini ya. Dari usaha mereka, dari kesehatan mereka, dari keluarga mereka ya. Yang pertama Bapak A ini adalah seorang Kristen. Dan Bapak B juga adalah seorang Kristen. Keduanya adalah seorang Kristen yang setia ke gereja, yang aktif melayani. Jadi bukan orang Kristen yang asal pergi ke gereja ya, yang aktif, yang terlibat pelayanan dan sebagainya. Nah, di dalam usahanya Bapak A ini mengalami kerugian yang besar. Omsetnya yang awalnya bisa miliaran, tiba-tiba turun sampai tinggal puluhan juta. Sementara cicilan itu enggak menunggu Bapak Ibunya, enggak ada pengurangannya. Cicilannya terus berjalan, hutang-hutangnya terus berjalan. Tapi omsetnya turun habis, dia rugi di dalam usahanya, dia mengeluh, bergumul. Sementara Bapak B, usahanya dia lagi naik-naiknya. Ketika orang lain susah, dolar lagi naik 18.000 dan sekarang ekonomi lagi susah, dia malah makin naik usahanya. Lalu dalam segi kesehatan, Bapak A ini baru saja didiagnosa kena kanker stadium 3. Dan itu menambah berat beban hidupnya, usahanya udah gak maju, kesehatannya juga tidak baik-baik saja. Sementara Bapak yang B, kesehatannya aman, kolesterol, darah tinggi, apapun semuanya aman, bagus. Dan kalau kita lihat keluarganya, apa yang terjadi dengan keluarga Bapak A, walaupun dia setia ke gereja, walaupun dia setia melayani dan sebagainya, ternyata dia bergumul dengan keluarganya, anaknya tidak mau ke gereja. Dan bahkan anaknya dikatakan mau pindah ke keyakinan lain. Dia begitu bergumul, bukan hanya tentang usahanya yang sulit, kesehatannya yang hancur, tapi juga keluarganya juga ada yang mau pindah, tidak mau jadi Kristen lagi. Sementara keluarga B, keluarganya juga semuanya baik, semuanya melayani. Ya, kita bisa lihat. Dan pertanyaan saya untuk kita semua nilai kira-kira menurut Bapak Ibu, siapakah di antara kedua orang ini yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus?
Siapa yang hidupnya disertai Tuhan? Ya, siapa yang berkata Bapak A yang disertai Tuhan? Angkat tangan? Nggak ada ya. Siapa yang bilang Bapak B yang disertai Tuhan? Ada ya, puji Tuhan. Oke, siapa yang bilang saya nggak tahu Pak? Angkat tangan. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin dari kita berkata Bapak B. Kenapa? Karena buktinya Pak dia berhasil. Buktinya Pak dia sukses. Keluarganya, pekerjaannya dan sebagainya. Ya, mungkin kita bisa berbeda pandangan tentang siapa yang dipimpin oleh Tuhan dan disertai Tuhan. Tapi saya yakin kita pasti punya satu kesamaan. Siapa yang mau hidupnya seperti Bapak yang B? Angkat tangan, oh semua mau kayak Bapak B ya. Gak ada yang mau kayak Bapak A, betul? Semua mau sukses, semua mau berhasil, sehat gitu kan. Itu kerinduan kita. Tapi faktanya hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, betul? Ya. Dan karena itu ada fenomena di dalam hidup orang Kristen itu seperti ini Bapak Ibu. Seringkali kita orang Kristen mengasumsikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu dengan kemudahan, dengan penyelesaian masalah. Jadi kalau Tuhan menyertai saya, hidup saya jadi mudah, usaha saya jadi berhasil. Masalah saya selesai, penyakit saya sembuh dan sebagainya. Kita mendefinisikan itu semua sebagai kehadiran Tuhan. Kita mendefinisikan semua kemudahan, penyelesaian masalah itu bukti Tuhan hadir. Sebaliknya ketika Tuhan tidak hadir, ketika kita berdoa puluhan tahun, tapi Tuhan tidak jawab doa kita. Kita doa minta sembuh, sampai hari ini masih sakit. Kita berdoa minta usaha kita diberkati. Sampai hari ini usaha kita masih gitu-gitu aja. Kita berdoa biar hutang-hutang kita lunas. Sampai hari ini kita masih dikejar-kejar hutang. Hidup kita itu seolah-olah kita berseru bertahun-tahun kepada Tuhan. Seolah-olah tidak ada jawaban. Seolah-olah Tuhan diam. Dan di situasi seperti itu seringkali kita manusia yang lemah ini goncang iman kita. Dan kita mulai bertanya, sebenarnya Tuhan itu peduli enggak sih? Sebenarnya Tuhan itu mau tolong saya enggak sih? Sebenarnya Tuhan itu hadir enggak dalam hidup saya? Kenapa? Karena saya tidak bisa menemukan yang namanya kemudahan. Karena masalah saya tidak selesai. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika tembok masalah merintangi jalan kita, melintangi rencana kita. Maka apa yang terjadi? Tembok itu kalau kita salah memahaminya, kita salah menilainya, akhirnya kita bisa juga salah memahami Allah. Betul bahwa masalah-masalah seringkali Tuhan izinkan terjadi untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar ya. Untuk kita sadar kamu gak bisa sendiri, kamu harus berjalan bersama dengan aku. Tapi di sisi yang lain, ternyata masalah di dalam hidup kita, tembok-tembok yang ada dalam hidup kita sangat bisa ketika kita menilainya dengan cara yang salah, ketika kita memandangnya dengan cara yang salah, masalah itu bisa membuat kita salah di dalam memahami Allah. Dan itulah yang saya tidak ingin terjadi di tengah jemaat hari ini. Mungkin Bapak Ibu hari ini sudah salah di dalam memahami Allah. Bapak Ibu mulai curiga Tuhan tidak peduli. Bapak Ibu mulai curiga Tuhan tidak punya rencana yang indah buat masa depan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bertahun-tahun Bapak Ibu berdoa untuk satu problem yang hari ini belum selesai. Dan itulah yang terjadi di dalam hidup orang Israel. Itulah yang terjadi ketika Nabi Yesaya menulis Yesaya 40. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kepada siapa surat ini dituliskan? Surat ini ditujukan Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel yang dibawa ke pembuangan di Babel. Ya. Mereka adalah orang-orang yang ditawan ke negeri asing. Mereka ditawan sebagai budak, mereka kehilangan aset mereka di rumah kampung halaman mereka. Mereka kehilangan orang yang mereka cintai, dibunuh dan sebagainya. Mereka harus pindah ke negeri Babel. Dan di situ mereka bukan jadi orang yang enak hidupnya. Mereka hidup sebagai budak. Mereka hidup susah. Mereka hidup menderita. Dan di tengah penderitaan itu mereka bukan tidak cari Tuhan Bapak Ibu. Mereka cari Tuhan. Mereka berdoa, setahun mereka berdoa, 2 tahun mereka berdoa. Belasan tahun mereka doa, bahkan puluhan tahun mereka berdoa. Tapi Tuhan seolah-olah diam. Sampai akhirnya mereka menjadi lelah.
Mereka kehilangan pengharapan mereka. Karena begitu tebal tembok yang menghalangi jalan mereka. Dan akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan. Di dalam bagian yang kita baca Yesaya 40:27. Ini seruan mereka. Di tengah penderitaan, di tengah doa mereka yang mereka merasa tidak dijawab bertahun-tahun. Mereka berkata, Tuhan, hidupku tersembunyi darimu. Hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mereka putus asa. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kerohanian Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu. Saya tidak tahu juga apa yang menjadi pergumulan terbesar Bapak Ibu. Saya percaya kita semua hari ini tidak ada yang luput daripada masalah dan persoalan dalam hidup. Berapapun usia kita, berapapun umur kita dan sebagainya. Kita punya masalah-masalah dalam hidup. Apakah kita sudah memandang masalah dalam hidup kita dengan benar? Atau sebaliknya, hari ini kita sudah kehilangan pengharapan. Dan kita berkata, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak memperhatikan aku. Inilah firman Tuhan yang ingin diberitakan kepada Bapak Ibu yang kehilangan pengharapan. Yesaya menegur orang-orang Israel yang kehilangan pengharapan. Dikatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar bahwa Tuhan yang engkau percaya adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan yang tidak pernah lelah. Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepadamu. Tetapi mengapa kata Tuhan? Kata Yesus melalui Yesaya, mengapa engkau menilai aku hanya daripada hasil doa-doamu dijawab atau tidak? Mengapa engkau berpikir aku tidak bekerja? Hanya karena engkau tidak melihat hasilnya hari ini. Hanya karena timing jawaban doa yang hari ini terjadi belum seperti dan tidak seperti yang kau harapkan. Mengapa engkau menilai aku dengan cara demikian? Padahal aku adalah Allah yang sanggup menolong engkau. Kenapa engkau meragukan aku? Bapak Ibu, kalau hari ini engkau meragukan Tuhan, kalau hari ini engkau kehilangan harapan, saya ingin menyampaikan kebenaran pada setiap kita bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah lelah memberikan kekuatan kepada kita. Ya, bukan kepada mereka yang merasa kuat dan merasa mampu, yang tidak mengandalkan Tuhan. Ngapain mengandalkan Tuhan? Kekuatanku sendiri. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lelah memberikan kekuatan kepada mereka yang menyadari keterbatasannya. Nah masalahnya kita Bapak Ibu seringkali gini loh. Ketika ada masalah terjadi, yang kita cari pertama itu siapa? Bukan Tuhan. Yang kita cari pertama-tama itu adalah manusia. Yang kita cari pertama itu adalah AI mungkin hari ini. Kita cari, tapi kita tidak datang berdoa, tidak cari Tuhan lebih dulu. Ketika masalah kita tidak bisa kita atasi dengan kekuatan kita, baru kita cari Tuhan. Baru kita berdoa kepada Tuhan. Ketika udah mentok temboknya, baru kita cari Tuhan dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak hadir dan sebagainya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada satupun pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita lebih daripada kekuatan kita, amin. Kalau Tuhan hari ini mengizinkan tembok-tembok masalah terjadi dalam hidup kita, tembok-tembok masalah itu tidak sama sekali tidak menyangkal kehadiran Roh Kudus. Sama sekali tidak menyangkal kehadiran Tuhan. Justru yang Tuhan mau adalah Tuhan mau membentuk kita menjadi semakin mengenal Dia, semakin serupa dengan Dia. Dan justru yang Tuhan mau adalah kita mengalami kehadirannya nyata. Yang paling nyata di dalam tembok-tembok hidup kita, amin. Jadi justru harusnya Bapak Ibu, tempat kehadiran Tuhan itu paling nyata adalah ketika kita mengalami yang namanya tembok-tembok dalam hidup kita, amin. Saya harap begitulah kita memandang masalah-masalah di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan bekerja hari ini. Bahwa Tuhan sedang merencanakan hal yang luar biasa untuk setiap kita yang berharap kepadanya. Dan yang kedua yang kita pelajari dari Kisah Rasul pasal 4. Mari kita buka firman Tuhan. Selanjutnya dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Bagian yang kedua. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan 31. Kita akan baca bertanggapan bagian ini. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka.
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 31 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Rasul Petrus, para rasul dan murid-murid jemaat mula-mula waktu itu sudah mengalami satu peristiwa yang namanya Pentakosta. Mereka sedang semangatnya melayani Tuhan. Mereka melihat mujizat terjadi waktu itu. Mereka melihat ribuan orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah hal yang sebaliknya. Ketika mereka dengan setia memberitakan Injil, mereka ditangkap, bahkan mereka diancam. Kalau kamu berani memberitakan Injil, kalau kamu berani memberitakan tentang Yesus, maka kamu akan kami habiskan. Silakan saya lepas kamu, kasih tahu kelompokmu, jangan berani beritakan Injil. Kalau tidak kalian akan kami tangkap dan kami eksekusi. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang yang jelas hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Para rasul, jemaat mula-mula. Tapi mereka mengalami satu tentangan perlawanan. Jadi Alkitab tidak pernah berkata bahwa kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kalau Allah hadir menyertai hidup kita, maka hidup kita berarti tanpa masalah. Ya, mereka mengalaminya. Mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka hidup dituntun oleh Roh Kudus. Tapi mereka mengalami sekaligus kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka menemukan bukan berarti tidak ada perlawanan. Bukan berarti tidak ada kesulitan. Bukan berarti tidak ada tembok Bapak Ibu. Ketika kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ketika Allah hadir di dalam hidup kita. Bukan berarti hidup kita akan semuanya tanpa perlawanan, tanpa kesulitan, tanpa ada masalah dalam hidup kita. Tidak Bapak Ibu. Dan yang menariknya Bapak Ibu, ketika mereka mendapat masalah besar, ketika nyawa mereka terancam, apa yang mereka lakukan? Di dalam bagian yang kita baca, mereka langsung berkumpul bersama dan mereka berdoa dan perhatikan isi doa mereka. Kita baca bersama-sama di ayat 29 ini. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, lihat doanya Bapak Ibu. Mereka tidak berdoa, Tuhan tolong hukumlah orang-orang yang melawan Engkau, yang melarang kami memberitakan Injil. Tuhan tolong eliminasi masalah kami. Tuhan tolong hilangkan problem dalam hidup kami. Mereka tidak berdoa seperti itu Bapak Ibu. Yang mereka doakan adalah Tuhan tolong ubah hati kami, berikan keberanian bagi kami, ajar kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Setelah berdoa Tuhan mengabulkan doa mereka. Hati mereka diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang baru. Mereka lebih peduli pada misi Allah daripada kenyamanan mereka. Mereka lebih peduli pada kemuliaan Allah daripada keamanan mereka. Dan yang terjadi adalah ancamannya belum hilang Bapak Ibu. Masalahnya belum selesai Bapak Ibu. Lawan-lawannya masih ada. Tapi yang berubah adalah hati mereka diubahkan menjadi baru. Ketika mereka menghadapi masalah yang sama, mereka mengandalkan Tuhan. Hati mereka diubahkan menjadi baru. Dan mereka menghadapinya dengan cara yang berbeda. Dan itulah yang Tuhan ingin terjadi hari ini di tengah-tengah jemaat hari ini. Mungkin Tuhan tidak akan menyelesaikan masalahmu tahun ini. Atau bahkan tahun-tahun ke depan pun masalahmu
belum selesai. Penyakitmu tetap ada. Tapi yang Tuhan mau adalah mengubah hatimu menjadi baru. Sehingga engkau dapat menilai masalahmu dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga engkau menjadi pribadi yang berbeda dalam menyikapi, menjalani, menghadapi masalahmu. Kenapa? Karena ada hati baru yang Tuhan ubahkan dalam hidupmu. Amin. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Mujizat terbesar di dalam hidup ini bukanlah tembok yang runtuh, ya. Tapi mujizat terbesar adalah ketika kita tetap beriman di saat tembok tidak runtuh. Mujizat terbesar itu bukanlah orang yang sakit minta sembuh dari penyakitnya. Itu mujizat. Tapi ada mujizat yang lebih besar lagi. Apa itu? Ada orang yang bertahun-tahun bergumul dengan penyakitnya. Berdoa minta sembuh. Tapi Tuhan tidak sembuhkan. Ada orang yang berdoa bertahun-tahun untuk keluarganya dan berbagai pergumulan hidupnya. Tapi masalahnya tetap Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan dia. Tapi dia tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Itu mujizat terbesar. Mujizat terbesar adalah iman yang tetap berdiri teguh saat tembok itu tidak runtuh Bapak Ibu. Jadi iman kita lah yang mengalahkan dunia. Ketika bahkan situasi kondisi yang kita doakan tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Tapi kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena ada iman yang sejati yang menuntun kita untuk tetap percaya kepada kehendak-Nya. Itulah mujizat terbesar. Amin Bapak Ibu. Dan itulah yang Tuhan mau ada dalam hati setiap kita. Ketika menyikapi berbagai pergumulan kita hari ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Yesaya 40 ayat 31, kita baca bersama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan. Apa arti menantikan Tuhan di dalam bagian ini Bapak Ibu? Menantikan Tuhan. Kalau kita bicara tentang menanti sesuatu, menunggu. Itu pekerjaan, kegiatan yang sangat membosankan. Tidak ada orang yang suka menunggu kalau tidak terpaksa gitu ya. Dan menunggu di dalam konsep kita seringkali identik dengan satu hal yang pasif. Contoh, ketika kita menunggu orang datang ke rumah kita. Maka kita tidak keluar kemana-mana ya. Kita diam di rumah, kita tunggu, kita duduk dan sebagainya. Tetapi yang menariknya, menantikan Tuhan di dalam bagian yang kita baca, di dalam bahasa aslinya punya pengertian yang sangat berbeda. Dan menantikan Tuhan di dalam bagian ini bukanlah satu hal yang pasif, tapi satu respon yang aktif. Di dalam bahasa aslinya, menantikan Tuhan di dalam bagian ini dipakai kata kafah. Kafah di dalam bahasa Ibrani. Kafah itu akar katanya adalah seperti tali, Bapak Ibu, tali tipis yang kita pelintir, kita satukan. Sampai akhirnya menjadi tali yang kuat dan punya kekuatan dari awalnya tali yang gampang putus menjadi tali yang begitu kuat karena terus disatukan, diputar, dipelintir sampai menjadi satu tali yang begitu padat dan kuat. Itu akar kata dari kafa ini. Satu hal yang bukan pasif tapi aktif Bapak Ibu. Jadi menantikan Tuhan di dalam bagian ini artinya apa? Menantikan Tuhan itu artinya kita menunggu dengan penuh harapan. Dan menunggu dengan penuh kerinduan Tuhan itu campur tangan. Itu arti menantikan Tuhan. Ya, ada seorang bapak, dia punya anak kembar. Anaknya masih kecil ya. Dia taruh anaknya biasanya tidur bersama-sama di baby box ya. Nah di rumah dia itu ada lorong menuju ke kamar anaknya. Dan lantainya itu lantai kayu. Jadi ketika dia jalan menuju kamar anaknya udah mau bangun. Itu ada bunyi khas ya. Kalau jalan di lantai kayu, tet gitu ya. Dan itu suara itu diketahui oleh anaknya. Dan ketika anaknya mendengar langkah kaki itu. Dia tahu ini pasti papa datang. Dan kedua anaknya langsung bangun, bangkit berdiri. Menanti dengan sukacita sambil pegang
kayu pembatas daripada tempat tidur mereka. Itu artinya kafah. Kita menanti Tuhan datang, kita percaya janji Tuhan. Dan kita menanti dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan pasti campur tangan. Yang kedua, arti daripada kata kafah ini bukan menanti dengan pasif. Seperti kita duduk di rumah menunggu orang datang, duduk diam putus asa. Udahlah Tuhan, kalau Tuhan mau tolong saja. Kalau enggak saja, udah putus asa. Menantikan Tuhan artinya kita tidak pasif, tapi kita menanti dengan pengharapan. Dan terakhir, menantikan Tuhan, kafah, itu berarti kita menanti dengan iman yang aktif dan tetap berpengharapan dalam segala keadaan. Amin Bapak Ibu, menantikan dengan iman yang aktif dan tetap berpengharapan dalam segala keadaan. Nah, contohnya di Alkitab itu ada Bapak Ibu, contohnya adalah seperti Bartimeus. Bartimeus ini adalah seorang yang buta sejak lahir. Dan dia menantikan Kristus datang. Dia sudah dengar tentang Kristus. Dan dia percaya Kristus bisa menyembuhkan dia. Tapi dia tidak tahu siapa Yesus, dia tidak bisa melihat. Tapi orang-orang bercerita tentang Yesus dan dia percaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Dan apa yang dia lakukan? Ketika dia duduk di pinggir jalan, ketika dia duduk, dia mendengar orang-orang berbicara, ada Yesus di situ. Dan apa yang Bartimeus lakukan? Dia beranjak dari tempatnya. Dia berteriak, Yesus kasihani aku. Dia berlari ke arah kerumunan. Dia tidak tahu di mana Yesus berada, tetapi dia percaya ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus pasti menolong dia. Dan dia berlari sampai dia menabrak kerumunan orang-orang itu. Dan dia semakin dekat dengan keramaian. Dan orang-orang mulai melarang dia. Kamu diam, Yesus tidak peduli pada kamu. Kamu jangan ganggu, ada banyak orang lain yang akan dilayani. Kamu diam Bartimeus. Tetapi dia tidak diam Bapak Ibu. Dia terus aktif mencari Tuhan. Berteriak, meminta pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mendapati dia dan menyembuhkan dia. Itu artinya menantikan Tuhan, kafah. Contoh yang lain adalah seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Bayangkan pendarahannya 12 tahun, betapa lemahnya tubuhnya. Ya, seorang perempuan yang lemah tubuhnya, dia mendengar tentang Yesus dan dia percaya Yesus Tuhan pasti menolong saya. Dan apa yang dia lakukan? Di dalam kelemahan tubuhnya yang kecil, yang lemah, karena pendarahan 12 tahun itu, dia menerobos orang banyak. Di dalam kelemahan tubuhnya dia percaya bahwa asal aku jamah jumbai jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dan itulah yang dia lakukan. Dia punya hati yang kafah. Dia percaya dan dia tidak pasif, dia aktif. Dia berlari menerobos ke dalam kerumunan orang banyak. Dan akhirnya dia menyentuh jubah Kristus, jumpai jubahnya dan dia menjadi sembuh. Itulah hati yang Tuhan harap ada pada kita ketika kita menanti dia. Di dalam penantian yang aktif, di dalam penantian yang penuh pengharapan dan sukacita. Bahwa pertolongan Tuhan pasti datang, amin. Bahkan saat doa kita dikabulkan tidak seperti yang kita inginkan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, amin. Bapak Ibu, saya menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Saya pernah bergumul tentang kesehatan orang tua saya. Orang tua saya sakit. Berapa waktu lalu mama sakit keras. Dan saya harus pulang ke rumah di tempat asal saya di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang di Bangka. Waktu itu saya mendapati mama saya sudah kurang lebih hampir 2 minggu di rumah sakit. Dan ternyata sakitnya lumayan berat. Dan saya bergumul, saya berdoa. Tuhan sembuhkan mama saya. Bahkan di momen itu saya berdoa Bapak Ibu. Bernazar kepada Tuhan, mengucapkan nazar. Saya tidak pernah dalam hidup saya sebagai orang Kristen memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa saya. Tetapi di momen itu, di dalam keputusasaan saya berdoa, Tuhan kabulkan doa saya. Bahkan saya bernazar mengucapkan janji kepada Tuhan. Dan bahkan saya sedikit mengancam Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak kabulkan doa saya, kalau Tuhan tidak sembuhkan mama saya akan marah kepadamu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya bergumul, saya bernazar, saya memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa seperti yang saya inginkan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengambil mama saya. Mama saya tidak selamat dan mama saya meninggal dunia. Di situ saya terpukul sekali.
titik terendah dari iman saya. Bahkan saya mengeluh, kenapa engkau panggil saya menjadi hamba-Mu? Bukankah aku telah setia mengikuti engkau selama ini? Aku meninggalkan semuanya untuk melayani-Mu. Kenapa satu permintaan saja? Saya tidak pernah memaksa engkau mengabulkan doa saya. Tapi satu permintaan ini, bahkan saya bersedia untuk menukarkan nyawa saya. Kenapa engkau tidak kabulkan doa saya? Saya berdoa, saya marah kepada Tuhan. Tetapi di momen itu Tuhan mengajarkan satu kebenaran kepada saya. Aku adalah Tuhanmu. Aku bukan pesuruhmu. Aku adalah Tuhan yang mengatur seluruh hidupmu. Bahkan saat keadaanmu tidak baik-baik saja. Saat doamu tidak aku kabulkan. Aku tetap Tuhan yang berkuasa dan yang paling tahu apa keadaan hidupmu. Nah akhirnya di situ saya belajar Bapak Ibu. Tuhan itu baik walaupun keadaan kita tidak baik. Tuhan itu baik walaupun permintaan dan doa kita tidak Ia kabulkan. Dan saat itu Bapak Ibu, saya belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Saya bertobat, saya minta ampun kepada Tuhan. Karena ternyata di dalam hati saya selama ini sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya masih menilai Tuhan berdasarkan kondisi hidup saya hari ini. Saya masih menilai kebaikan Tuhan berdasarkan apakah permintaan saya dikabulkan atau tidak. Dan akhirnya di momen itu saya sadar bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menjadi orang yang kafah, menantikan pertolongan Dia. Dan bahkan saat apa yang kita doakan tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Tuhan mau kita tetap percaya dan tetap setia, amin. Dalam segala keadaan. Mari sama-sama kita belajar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Dan saya pesan kepada orang-orang yang dibaptis hari ini. Menjadi Kristen bukan berarti semua persoalanmu akan hilang. Menjadi Kristen bukan berarti semua masalahmu akan mudah diatasi. Tapi satu hal yang pasti, hari ini engkau mendeklarasikan imanmu di hadapan Tuhan dan jemaat. Bahwa aku milik Kristus. Dan engkau tahu mulai hari ini ketika pergumulan terjadi dalam hidupmu. Engkau tahu ada siapa yang berjalan bersama dengan engkau. Dan tidak pernah meninggalkanmu, amin. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang akan berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang mulia. Yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk berserah. Kami mau belajar untuk setia. Kami mau belajar untuk menantikan Tuhan. Bahkan ketika